أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الباسط الجواد المتفضل لخلقه لجميع الإنعام لعباده في أيام دهرهم النفحات والأعياد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah serta penuh ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Bulan mulia itu kini telah berlalu meninggalkan kita. Pada bulan tersebut kita diwajibkan berpuasa di siang hari dan memakmurkan masjid pada malam hari dengan ibadah serta tadarus Al-Quran. Ramadan telah mengucapkan salam perpisahan kepada kita semua. Seakan baru kemarin kita menyambutnya dengan ucapan selamat datang wahai Ramadan. Namun kini kita harus mengucapkan selamat tinggal wahai bulan Ramadan. Keadaan orang beriman saat berpisah dengan bulan suci Ramadan sangat bergantung pada keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir. Ketahuilah ayyuhal ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan serta menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, melainkan agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Para salafun salih dahulu, ulama-ulama kita terdahulu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur sehingga dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan tersebut. Dan setelah Ramadan berlalu, selama 6 bulan berikutnya mereka diliputi rasa khawatir dan rasa kegundahan. Apakah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah wa hafizakumullah. Maka bagaimana keadaan kita setelah ditinggalkan bulan Ramadan?
Apakah kita seperti orang yang tidak peduli dengan ibadah selama Ramadan, sehingga memaknai Idul Fitri hanya dengan memakai pakaian baru, menikmati makanan-makanan yang lezat, dan menuruti hawa nafsu? Ataukah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia, yang jiwanya dipenuhi ketekunan dalam beribadah, serta khawatir apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Al-hadis. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keberhasilan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita meraih ampunan Allah dan menjaga keimanan setelahnya. Orang-orang beriman yang berpisah dengan bulan Ramadan selalu khawatir bahwa itu adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Mereka senantiasa memohon kepada Allah agar setiap amal ibadah yang dilakukan diterima di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah, tanda diterimanya amal seseorang di bulan Ramadan dapat kita pelajari dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Al-ayah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera dalam kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ketika ayat ini dibacakan, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang berbuat dosa seperti zina, mencuri, atau minuman khamar, lalu mereka takut kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wahai Aisyah, bukan demikian. Mereka adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, tetapi hati mereka tetap merasa takut dan cemas apakah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak." Kekhawatiran inilah yang dahulu dirasakan oleh generasi terbaik umat ini, di antaranya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dalam khutbah Idul Fitri beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa sebulan penuh di siang hari dan beribadah di malam harinya. Maka sekarang mintalah kepada Allah agar amal-amal kalian diterima." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah wa hafizakumullah. Para salafun salih dahulu, setelah selesai melaksanakan salat Id, melihat sebagian orang tertawa terbahak-bahak. Mereka pun berkata, "Apakah kalian tertawa seperti ini karena sudah yakin amal kalian diterima oleh Allah? Seandainya mereka mengetahui amalnya diterima, tentu bukan seperti ini sikap orang yang bersyukur. Dan seandainya mereka khawatir amalnya tidak diterima, tentu bukan seperti ini pula keadaannya." Hari ini adalah hari penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi di bulan Ramadan, yaitu mereka
yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Namun ada pula orang-orang yang hanya mengikuti perlombaan tetapi tidak mendapatkan prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah wa hafizakumullah. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang ulama yang ahli dalam menjahit. Beliau menjahit pakaian dengan sangat rapi, lalu membawanya ke pasar untuk dijual. Namun seorang pembeli mengkritik jahitannya dan mengatakan ada cacat di bagian leher, kencing dan lengannya. Mendengar hal itu, sang ulama tersebut menangis